Oke, jadi karena di Indonesia ini banyak sekali perbedaan yang ada perbedaan suku, budaya, ras, dan agama. Oleh karena itu, sikap persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan sejak dini. Sebab itu, kita kelompok memilih judul dengan mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan pada sekolah dasar SD Marsudirini Matraman. Karena menurut kami nilai persatuan dan kesatuan sangatlah penting ditanamkan sejak dini supaya mereka menyadari bahwa perbedaan yang ada itu harus dilengkapi dan harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Besok ada tugas Pancasila, tapi gue masih bingung sih judulnya mau kayak gimana. Oh, yang itu ya, yang apa namanya, yang suruh buat proposal sesuai yang kita presentasiin. Iya betul-betul, pokoknya berhubungan dengan kesatuan dan persatuan sih. Kesatuan dan kesatuan mendingan cari kayak misalkan yang banyak perbedaan-perbedaan gitu, dari suku, agama, ras, dan budaya. Jadi kayak kita bisa ngelihat, amatin gitu loh, kalau misalkan di situ tuh ada kendalanya nggak, ada misalkan solusinya nggak kalau misalkan memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau kata gue sih, kalau gue di masyarakat kayak misalkan jadi kita neliti satu kampung gitu atau enggak satu desa, kayak dia udah menerapkan sila persatuan dan kesatuan atau belum gitu loh, ngerti gak sih? Tapi bisa juga kayak di SD, karena menurut gue nilai persatuan dan kesatuan tuh penting gitu dari diajarin sejak dini. Gimana? Kan di sekolah gimana, mau nggak kira-kira? Iya sih, kata gue juga setuju kayaknya lebih di sekolah nggak sih? Karena kayak menurut gue anak SD itu juga penting banget gak sih pendidikan kesatuan maksudnya kayak penerapan nilai itu tuh kayak penting. Ya nggak? Iya. Berarti kita cari judulnya tentang bagaimana mengimplementasikan nilai kesatuan dan persatuan nggak sih, kayak di apa dalam kurikulum merdeka, kan sekarang kurikulum merdeka tuh. Boleh. Tapi permasalahan kedua adalah di sekolah mana? Gue kan pernah observasi juga kan. Nah, gue ada SD namanya SD Marsudirini di Jakarta Timur. Marsudirini di mana? Di Jakarta Timur. Boleh. Misalkan nggak jauh-jauh banget ya. Selamat pagi Pak Hasiolan dan teman-teman semuanya. Kali ini kita sudah ada di SD Marsudirini Matraman. Selamat pagi Bu. Kami dari mahasiswa Atmajaya ingin mewawancara Ibu dengan beberapa pertanyaan. Saya izin untuk divideokan ya. Oke, dengan pertanyaan pertama. Pada siswa SD itu diajarkan nilai kesatuan dan persatuan pada kelas berapa Bu? Oh, dari di SD Marsudirini dari kelas 1 sampai 6 sudah. Oh, dari kelas 1 udah diajarin berarti? Iya. Cara mengimplementasikannya, nilai kesatuan-kesatuannya dalam kurikulum? Ya, mereka dengan nyanyi lagu-lagu daerah, bisa juga dengan misalnya pada saat kita mengadakan acara misalnya 17 Agustus kan mereka mengenal budaya ya. Jadi itu kan mengenal budaya, ada yang dari Batak, ada yang dari Cina, ada yang dari yang Islam, ada yang Buddha, Hindu. Nah, mereka sama-sama memakai pakaian yang sesuai daerahnya masing-masing. Terus mereka juga diajarkan setiap pagi itu ada morning spirit, itu kita anak-anak itu diajarin kita bahwa kita itu walaupun berbeda tetapi tetap bersatu. Oh, berarti secara umum udah diterapkan ya Bu? Sudah. Lalu kendala apa sih Bu yang biasanya masih sulit gitu dalam mengimplementasikan? Oh, kalau anak-anak SD itu kendalanya begini, dia masih melihat misalnya, oh itu kadang anak-anak itu bilang, hitam, kadang menyebutkan Batak. Nah, kadang terus dia bilang, Cina. Nah, seperti itu anak-anak itu spontan, anak-anak sekarang itu seperti itu. Lalu solusi apa yang biasanya Ibu terapkan gitu? Ya kita terapkan ya, kita selalu tiap pagi mengajarkan bahwa kita walaupun berbeda, kita harus bersatu, nggak boleh mengejek teman atau bilang hitam atau bilang
sipit atau bilang putih itu nggak boleh. Jadi semuanya, setiap anak, setiap hari itu selalu ditanamkan sikap yang untuk persatuan itu kita selalu ada. Jadi selalu implementasi diterapkan terus. Kadang kan anak-anak sekarang itu sering lupa, nanti udah ngomong begini besok ngomong lagi, udah dinasihatin. Jadi terus-terusan seperti itu. Terus ada morning spirit, kegiatan keagamaan di sekolah di sini ada selalu tiap Selasa, Rabu juga latihan kurs, Selasa morning spirit, Jumat pertama doa. Jadi kemungkinan dengan doa-doa ibadat misa itu bisa anak-anak semakin berkurang. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa Atmajaya ingin mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Boleh. Siap. Saya izin untuk direkam ya Pak. Silakan. Oke, yang pertama. Saya mau nanya Pak, pada siswa SD itu diajarkan nilai kesatuan dan persatuan itu dari kelas berapa Pak? Persatuan dan kesatuan di situ mulai dari kelas 1 sudah diajarkan. Dari kelas 1 1 sampai 6 ya sampai berarti. kelas 6, cuman tingkatan yang berbeda. tingkatannya aja yang berbeda. Oke. Kalau cara mengimplementasikan nilai persatuannya dalam kurikulumnya bagaimana? Itu berangkat dari pengalaman hidup sehari-hari. Mereka bersama dalam bermain, belajar, ataupun di rumah. Jadi terus dari situ kita gali di kelas, dihubungkan dengan sila-sila Pancasila yang ada, terutama persatuan. Kalau untuk kendala apa sih Pak yang biasanya anak SD alami gitu, atau Bapak ngajarnya gimana? Ada kendala apa? Kendala yang utama anak tahu, tetapi prakteknya susah karena mereka masih terbawa oleh emosi dan ego masing-masing. Lalu solusi apa biasanya Bapak berikan gitu? Solusi diberikan kepada mereka adalah pengertian bahwa kita hidup membutuhkan orang lain, maka perlu kebersamaan dan persatuan. Oleh sebab itu harus saling memahami dan mengerti satu sama yang lain. Berarti secara garis besar kalau tadi saya tangkap bahwa pengimplementasian nilai persatuan dan kesatuan sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka ya Pak? Betul. Oke Pak. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat dan sukses selalu. Iya, Pak. Dari Atmajaya ingin mewawancara Ibu tentang implementasi yang ada di kelas Ibu. Izin bertanya Bu. Jadi pada siswa SD diajarkan nilai persatuan dan kesatuan nggak? Kelas? Ya pasti dong, setiap kelas dari kelas 1 sampai 6 tuh pasti diajarkan nilai persatuan, apalagi diimplementasikan kan contoh-contohnya dan sebagainya, dipelajarin juga gitu. Apalagi kan kebetulan persatuan kesatuan itu masuk ke pelajaran pendidikan keluarga negaraan yang sekarang diganti pendidikan Pancasila kan. Nah, seperti itu. Nah, terus izin bertanya lagi, bagaimana cara mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan di dalam kurikulum Merdeka? Dengan cara sebenarnya cukup refleksi sih sebenarnya. Setiap akhir pembelajaran tuh merefleksikan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang ada pada setiap anak, biar nanti dia bisa mengimplementasikan ke teman-temannya mengenai persatuan dan kesatuan. Contohnya nih misalkan kayak tentang di sini kan banyak banget agama kan, maksudnya tuh nggak hanya 2 atau 3 agama, tapi kayak ada Konghucu, ada Buddha, ada, meskipun dikit-dikit ya, lebih dominannya tuh Katolik sama Kristen, tapi tuh pasti ada setiap di sini tuh ada pasti satu orang. Misalkan Islam ada orang Aceh kebetulan, terus Konghucu sama Hindu tuh ada Hindu, tapi biasanya Chinese sih, ada Chinese Hindu sama itunya ya Konghucu ya satu-satu gitu. Jadi selalu ditekankan refleksi, terus kasih video-video biar mereka juga menambah wawasan mengenai nilai persatuan dan kesatuan seperti itu. Oke, selanjutnya kendala apa yang Ibu alami selama mengimplementasikan nilai kesatuan dan persatuan pada siswa? Kendalanya
Ya mungkin kan untuk yang dominan Katolik sama Kristen itu kan pastinya biasanya jarang mungkin ya untuk temenan sama yang beragama lain, karena kan pastinya di sekolah mereka udah nemunya yang lebih dominan kan, Kristen, Katolik, dan pastinya di rumah tuh jarang ada yang kayak keluar rumah, ya kan? Jadi udah di rumah aja, jadi dia nggak mengenal banyak agama kan, nggak bisa kenalin teman-temannya yang punya perbedaan agama gitu. Ya mungkin itu jadi kayak kadang ya ketika ada temennya yang begini cara berdoanya kan Islam ya, terus kadang suka apa itu kayak gini-gini, kadang pernah diledekin, cuman saya sebagai gurunya reminder lagi ke dia gitu, gak boleh ngejek gini-gini dan sebagainya. Terus mungkin faktor medsos ya juga kan, banyak juga medsos kan, kita juga nggak bisa ngelarang kan, nggak bisa kayak kontrol juga. Nah itu kalau medsos kan itu faktor ini juga dampak tuh, bisa nilai kesatuannya agak jadi kurang. Nah itu karena kan banyak mereka ngelihat video-video atau apa-apa bullying yang menurut dia keren nih gitu, padahal kan itu nggak bagus ya dibilang. Atau mungkin yang sekarang lagi viral kan tentang yang ustadz itu ya, ya itu pada ketawa-tawa mungkin mereka menarik kan. Nah kayak kemarin juga di reminder lagi itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu, menghina kayak gitu. Nah itu biar mereka juga tahu arti kesatuan dan persatuan gitu terhadap perbedaan di lingkungan yang dia dia tinggal gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, solusi apa yang Ibu ambil dalam memecahkan kendala tersebut? Solusinya ya solusi kayak misalkan gimana ya solusi yang dia kayak misalkan tiba-tiba ada bullying, terus ada misalkan membeda-bedakan agama, terus misalkan wah ini rasis, misalkan ada kulitnya putih terus tiba-tiba ngejek sama kulitnya hitam. Biasanya sih saya omongin dulu baik-baik mereka berdua yang terlibat ya dalam bullying. Kalau misalkan kedua kalinya biasanya mereka nulis refleksi sebagai refleksi gitu. Jadi dan nulis refleksi untuk tidak mengulanginya lagi, dan ada surat perjanjiannya gitu. Kalau enggak nanti orang tuanya akan dipanggil gitu. Jadi biasanya kan kalau misal orang tua udah dipanggil tuh udah ketar-ketir kan, jadinya udah sih itu aja sih biasanya solusinya. Tapi pastinya setiap itu yang tadi saya bilang kan, refleksi, selalu refleksi, diingatkan, karena kan anak sekarang tuh susah banget yang maksudnya udah dikasih tahu lupa lagi. Nah itu harus direfleksi tiap hari gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Jadi kelompok kami telah mendapatkan hasil wawancara dari guru-guru Marsudirini dan menghasilkan data bahwa sekolah Marsudirini memiliki perbedaan, contohnya seperti agama, suku, ras, dan budaya. Nah, namun itu tidak mengecualikan mereka tidak berteman satu sama lain, karena guru pun memiliki kendala, dan kendala itu menjadikan refleksi guru-guru untuk tidak membedakan satu sama lain dalam hal mengajar. Terima kasih. Halo semuanya, jadi setelah melakukan wawancara dengan guru di sekolah Musrid, saya mendapatkan pembelajaran bahwa pentingnya pendidikan Pancasila mengenai persatuan dan kesatuan. Seperti yang dilakukan oleh sekolah dasar Musrid, para guru-guru di sana mendidik siswanya untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, ras, budaya, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar anak-anak di sana mempunyai karakter yang saling menghormati satu sama yang lain. SD Marsudirini memiliki banyak perbedaan, entah dari suku, agama, ras, dan budaya. Tetapi tidak mengecualikan bahwa SD Marsudirini ini menganut agama tertentu saja. Contohnya seperti SD Marsudirini ini dibangun oleh kesusteran, sehingga SD tersebut tidak dibolehkan untuk para di luar agama-agama misalkan Katolik, Kristen, dan lainnya tidak boleh.
Tetapi SD Marsudin ini tetap menerima agama-agama lain, dan para guru di sekolah tersebut mendukung untuk para siswanya untuk mengenal satu sama lain, tidak mengecualikan juga tidak berkenalan dengan satu sama lain, dan tidak memilih satu sama lain, misalkan berteman dengan yang ini saja, tidak. Jadi nilai persatuan dan kesatuan sudah diterapkan pada siswa SD Marsudirini Matraman. Penerapan tersebut diterapkan pada siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan materi yang berbeda dan tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa kendala yang dialami oleh guru karena sifat anak SD yang mengerti teori yang terkadang dia sulit untuk mempraktekkan. Dia tahu teorinya bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati, namun faktanya di lapangan bahwa anak SD masih sering sekali asal berbicara atau asal ceplos seperti itu, karena menurut mereka kayak itu hanya candaan saja. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengingatkan dan selalu mereminder kalau kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antara teman kita yang berbeda maupun berbeda suku, agama, dan budaya, serta jenis kulit atau identitas lainnya.